Sehat-sehat ya. Ya, ini apa? Udah banyak datang, nanti jangan lupa foto bersama ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini foto bersama. Saya dari pagi nih, nggak apa-apa lah ya. Semalam kan di Iya, rumah iya. aja. Bapak seharian dari pagi ya. Senin sampai Sabtu, nggak apa-apa. Hebat, hebat. Nggak apa-apa lah. Dengan Zoom ini produktivitas agak lumayan Bu, naik Bu. Iya, iya. Kalau di kampus udah bisa nih. Iya, nggak mungkin. Di jalan udah habis 3 jam. Waktu. Iya. Bagus nih kalau dengan apa? Dengan Zoom ini. Kita tunggu azan selesai, nanti kita mulai Bu ya. Ya, Bu. Pak, silakan. Masih azan. Bu Nova, Pak Mehmet, Pak Zulfison, Mbak Rina mau hadir, Pak? Oh iya, siap-siap. Ya. Ini pernah sajarin siapa nih? Mbak Ani. Siapa lagi nih? Iya, Pak. Gimana, Pak? Yang pernah ngajar, yang pernah belajar sama saya siapa nih? Ani pernah, Pak, sama Bapak. Iya, tahu saya yang lain belum ada di mana. Dian pernah, Gita pernah, Zefrin pernah. Ya Dian, oh Dian ini ya. Oh Zeprin. Dian Indriani, Pak. Iya. Gita Fitri M. Joy. Mana tuh? Kita beri mana namanya? Gita Fitri kayak masih di jalan, Pak. Tadi aku calling dia masih di jalan. Iya. bisa on cam, Mbak Ani? Teman-teman. Saya udah on cam, Bu Dewi. Ya, kalau Ani iya. Kalau yang lain. Kadang dia itu Bu Dewi dinyalain itu masuk ke saku langsung di jalan pakai motor tuh. Iya. Biasa gitu. Dia nggak bisa buka dia dinyalain dia langsung di zoom masuk ke saku dia pergi. Jadi saya udah pesen on cam, Pak, supaya kenal sama Bu Nova, Ya, Pak Noraina, Pak Burina, sama ya, Pak gitu. Zul. Assalamualaikum, Bu Vina. Waalaikumsalam, Ibu. Bu. Mana mau kita mulai, Pak? Oke, mulai. Ada tunggu azan nggak bisa azan? Tunggu azan. Azan masih azan. Oh, masih kalau di sini sudah Ya, habis. saya masih azan. Nggak enak perasaan kalau. Ini di sini ada Devita. Benar. Iya, Devita ikut, Bu. Mana Devita, buka dong kameranya. Baru saya lihat. Saya masih di jalan, Bu. Sebentar ya, Bu. Oh, ya sudah. Ah, ya. Di jalan. Di Bita semester berapa sekarang di Bita? 7, Pak. Wah, nggak terasa aja. Itu juga terasa. Devita pakai. Oke. Bagus transkripnya tuh 3,7. Wis, keren. Rajin. Devita. Rajin di Bita. Sambil kerja ya. Kalau si Hera gimana Hera? Hera kan sengkatan di Bita juga tuh. Hera. Sudah selesai kalau Hera, Pak. Hera Sudah selesai magangnya. Oh. Tapi sedang skripsi. Skripsi sama siapa ada skripsinya? Mbak Pur. Skripsinya udah lulus, Pak. Kemarin Udah sama Bu Paulin. Oh, lulus. Pak Antio. Alhamdulillah. Pak Wasi, Pak, pengujinya. Oh, sih. Pak Wasi. Silvi yang belum kedengeran nih ada. Iya, tinggal Silpi, Mas Pak Bambang. Taufik, tuh, Pak. Pak Taufik belum juga. Ya Mas ampun. Taufik belum. Sama siapa Bu topiknya? Belum tahu deh, Pak. Bimbingnya kan akuntansi topik itu. Iya. Dia nggak mau ngambil sama saya sih. Udah Iya, Pak. Kalau sama Bapak cepat tuh, Pak. Dia nggak mau ambil sama saya. Silvi sama siapa, Pur? Pak Bambang. Silpi sama Pak Bambang, Bu. Oh. Duluan Silvi sama Taufik ya, Pur, daripada Devita. Iya, duluan Silpi kan angkatan 2015, Bu. Oh, Luffy sama Taufik Bu, barengan. Luffy sama Iya. Iya, sekelas kalau nggak salah dulu. Iya. Cuman jurusan beda, Silvi manajemen, Taufik akuntansi. Padahal topik janjinya kalau udah S1 mau ini, Pak. Topik pinter loh seharusnya. Udah, kita mulai buka aja Bu. Dibuka. Silakan Bu Vina.
Saya buka ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Ya, salam sejahtera Malam. buat kita semua. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembekalan magang. Ya, sebenarnya magangnya sudah di tempat kerja, cuma ini secara simbolis. Kenapa? Karena di sini Pak Sparta akan memberikan pengarahan bagaimana nanti akan membuat laporan magang. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Sparta sebagai Waket 1 yang telah menghadiri acara ini, juga kepada Ibu Meta dari Prodi Manajemen mewakili Pak Erik dan Mas Rizal ya. Saya lihat Bu Wi belum datang. Selamat datang juga buat Pak Bani, Ibu Nova. Baru 2 ya, dosennya baru 2, Pak Bani dan Ibu Nova. Oke, baiklah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu langsung saja ya, karena kita nggak perlu lama-lama. Yang jelas intinya kita mau magang sudah di tempat kerja masing-masing, dan bagaimana cara membuat laporannya, ya, sehingga kita bisa dapat memperoleh sertifikat magang dan nilai. Ya. Yang perlu diingat adalah magang ini sama dengan bobotnya 12 SKS. Ya, 12 SKS kalau kita setarakan itu 4 mata kuliah. Jadi usahakan nilainya minimal A, maksimal A juga. Ya. Kenapa? Karena sangat besar ya SKS-nya sehingga akan mempengaruhi IPK. Oke. Untuk itu kita akan mendengarkan bukan sambutan ya, pembekalan dari Pak Sparta. Kepada Pak Sparta kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Vina atau Lydia Nasvina, dipanggil Vina ya. Kemudian juga selamat hormat kepada Bu Dewi yang sudah banyak membantu program magang ini sejak tahun 2015 sampai sekarang ya. Sudah hampir tahun ke-7. Kemudian teman-teman dosen yang saya hormati seperti Ibu Nova Novita, kemudian Ibu Meta, Pak Bani, kemudian siapa lagi itu yang ya Pak Sulfison ya, kemudian kemudian juga dari Prodi itu yang datang Pak Nofrizal Fikar, Bu Meta, Pak Untung. Pak Untung ya, Pak Untung administrasi dan siapa lagi nih, itu yang saya lihat di sini, yang berdatang mungkin nanti menyusul ya, silakan. Oke ya, untuk itu saya mohon izin untuk share itu materi ya. Bagi yang dosen mungkin sudah biasa dengan materi saya, mungkin bagi mahasiswa mungkin ada yang baru ya. Gimana? Ya. Oke, jadi dilihat dari judulnya itulah pembekalan praktik kerja. Ini merupakan bagian dari kegiatan MBKM. Jadi MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Karena ini wajib ya, SKS wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa, terutama masuk pagi dan sore. Sore itu yang lulusan SMA ya, masuk ke kita. Kalau ekstensi itu nggak wajib ya, ekstensi nggak wajib. Nah, nanti saya akan jelaskan organisasi dan tujuan organisasinya. Kemudian ketentuan praktek kerja 2021, musim magang tahun 2020 ya. Ini persiapan magang umum dan kesimpulannya. Pertama kita lihat organisasi dan tujuan magang ya. Jadi seperti yang kami sampaikan sejak tahun 2020, IBS itu sudah membentuk unit magang dan pembelajaran di luar ya. Sebelumnya sejak tahun 2015 awal sampai 2019 ya, itu magang itu dilaksanakan oleh secara ad hoc ya, panitia ya. Panitia biasa bekerja sama Bu Dewi juga ya. Jadi Bu Dewi itu dapat dipindah jadi kepala bidang SDM, kemudian kepala bidang BAK, kepala bidang pustaka, kepala bidang
KPM ya, kemudian kepala bidang umum ya. Waduh, luar biasa Bu Dewi ini, mutar-mutar selama hampir 7 tahun, udah 14 sudah tahun ke-8 Bu Dewi itu di APS tahun ke-8. Dan selama itu juga Bu Dewi itu tetap membantu kami ya dalam kegiatan magang ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang pelaksanaan magang itu berjalan dengan baik ya. Terima kasih juga Bu Dewi. Dan sejak 2020 karena kita merasa kegiatan magang itu udah rutin ya, dan hampir sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi nggak mungkin kita bikin SK panitia yang orangnya itu juga setiap tahun ya. Dan nggak ada ganti, udah bentuk unit aja, unit magang dan pembelajaran luar. Mungkin ke depan unit ini namanya unit MBKM ya, karena unit ini pekerjaanlah mengadministrasikan, ya, mengelola administrasi terkait dengan pertukaran pelajar ya, kemudian juga praktek kerja, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat praktek riset ya, kemudian juga praktek di masyarakat di KKN ya, kemudian juga program mengajar juga, kemudian juga terkait dengan proyek independen ya, dan kegiatan kemanusiaan ya, kemanusiaan. Jadi banyak sekali pekerjaan Bu Dewi ini sama Bu Vina, dibantu oleh Bu Vina. Ya. 8 kegiatan itu disebut kegiatan MBKM ya. MBKM. Dan kita sekarang sudah banyak bekerja sama dengan kampus lain ya. Sejak 2021 ini kita menyegarkan kembali hubungan dengan perguruan tinggi. Selama ini kita bekerjasama tapi tidak ada kegiatan ya karena MBKM, maka itu kita realisasi lagi kegiatan MBKM-nya. Dan juga dengan industri sudah lama kita kerjasama sejak tahun 2000, diperkuat di 2015 awal ya. Itu kalau sebelumnya kita kerjasama ada satu bank ya, Bank BRI, kadang Bank Mandiri, itu pun mahasiswa dilepas sendiri ya. Jadi sebelum 2015 itu magang yang bank umum ini itu sebulan dulu, sebulan. Nah, itu nggak terurus lah apa, mahasiswa cari sendiri. Tapi magang BI kita ada panitianya. Tapi begitu magang umum udah agak kocar-kacir ya. Nah, itu kita bereskan tahun 2015. Kita bikin buku panduannya. Selama ini nggak ada buku panduan Bu ya. Kemudian kita coba menata kembali sistemnya. Dan kita bertemu dengan bank-bank pertama kali di awal 2015 itu ya. Masih ingat tuh bulan Februari, awal Februari 2015. Sekali bank-bank kita temui, kita datangi atau dia datang ke IBS dan ke industri lain. Di perjuangan dan magang itu luar biasa lah ya, luar biasa sejak 7 tahun terakhir. Nah untuk itu nanti sudah akan dilayani oleh Bu Dewi dan Bu Vina, Lilian Vina ya, itu selama magang. Dan juga dari IBS tentu saja sudah akan ada bimbingan dengan dosen dari kami ya. Kami akan minta tolong kepada dosen untuk membantu kami dalam menemani saudara dalam menyusun laporan magang dan juga permasalahan dari magang ya. Nah, sesuai dengan tujuan magang ini itu apa ya? Bagi kelas sore itu kan sudah bekerja ya, sudah bekerja. Jadi kita perlu lagi memformulasikan bentuk laporan magang ya. Jadi kalau di sore itu melatih kerja lapangan yang belum tercakup, berarti sudah lakukan itu, tinggal formalnya aja. Berikan kesempatan pengalaman kerja di sektor relevan dengan profesi yang dijalani, memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk kerja di masa depan. Nah, kita mulai wajibkan ke sore sejak diberikan SKS. Ya. Dulu sebelum ada SKS, dulu kan magang bank umum ini 0 SKS dan 1 bulan. Itu kita wajibkan ke sore. Tapi begitu dia diberikan SKS ya, tentu saja kalau sore yang lulusan SMA harus kita isikan tuh yang SKS-nya di transkrip ya, sehingga perlu menjalani proses pemagangan seperti yang dilakukan kelas pagi ya. Pagi. Tentunya seperti invitasi BI, CBI kan 0 SKS itu nggak kita wajibkan bagi yang sore, kelas sore. Tapi ada juga sore yang minta itu yang invitasi BI. Kita layani kalau mereka mau, kita layani selama 2 minggu ya, sepanjang tempatnya masih ada gitu. Tapi prioritas kita memang anak pagi yang ke Bank Indonesia itu. Kalau kemarin itu ada yang sore yang ikut magang 4 bulan, yang pagi ada juga, ada 2 orang selain. Ya. Jadi berguna sekali. Dan juga kalau anak sore yang masih belum stabil pekerjaannya, setelah lulus di IBS itu akan memperkuat atributnya, pengalaman di
di perusahaan, kemudian juga sudah sarjana, bisa menikah karir di masa depan. Dan ketentuan Partai Kerja 2001 ini nanti sudah bisa download ya buku panduan magang 2001 ini di di kampus ya. Di kampus ada panduan magang ya. Nah, magang di Partai Kerja dan buku magang yang kita sediakan. Partai Kerja itu sebenarnya ada pedoman di dalam buku magang. Nah, kita ada 3 jalur tuh. Pertama jalur IBS. Jalur IBS itu artinya kalau kelas pagi misalnya. Kelas pagi itu di mana kita carikan tempat magang ya. Dari proses awal sampai kerjasama sampai penentuan penempatan persetujuan dari mereka. Itu memerlukan waktu kalau paling tidak itu sekitar dimulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekitar 5 bulanan persiapan. 5 sampai 6 bulan persiapan. Jadi karena tidak bisa kita persiapannya 1 bulan, nggak bisa. Harus 5 atau 6 bulan sebelumnya. Dan kadang-kadang juga persiapan ini juga sangat intens juga. Nah, kalau sore kan tidak perlu persiapan kerjasama dengan tempat kerja karena sudah bekerja di gampang. Jalur dikti ada juga yang magang pagi itu yang jalur dikti, program dikti. Nah, kalau sore mengikuti silakan aja. Misalnya ada kelas sore itu mau ikut program magang dikti 6 bulan, tapi dia 6 bulan. Nah, silakan saja kalau mau ya. Nanti Bu Dewi akan ngatur itu ya, mulai pendaftaran, registrasi, sampai itu nanti biasa tanya ke Bu Dewi. Bu Dewi sudah tahu semua itu ya. Dan jalur mandiri itu seperti yang kelas yang sore ini, mereka termasuk jalur mandiri. Mereka tinggal kasih tahu magang perusahaannya, nanti kita kirimkan surat ke tempat sudah bekerja untuk membantu kami dalam hal memberikan pembimbing lapangan ya. Pembimbing lapangan itu mungkin saudara mungkin itu bos langsung ya pembimbing lapangannya. Jadi kegiatan luar selain praktek kerja ini yang BKM ya, mungkin BKM di sore tidak begitu itu ya, karena pasti selalu milih praktek di tempat saya bekerja lah. Ini seperti misalnya 1 sampai 6 ya, sampai 6. Jadi selain 7, termasuk praktek kerja ya. Nah, di luar praktek kerja ini saya rasa kalau sore mungkin nggak ada minat ya, mungkin dia lebih cenderung memilih praktek kerja. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar itu mahasiswa itu boleh milih 1 dari 7 ini. Praktek kerja tambah 6 ini. Nah, kalau pagi mereka ada yang memilih kegiatan perusahaan, proyek independen. Sekarang lagi jalan proyek independen sama praktek kerja ya. Sedangkan untuk penelitian riset, asisten mengajar di satuan pendidikan, kemudian kegiatan wirausaha desa itu belum ya. Mungkin di tahun depan mungkin lebih banyak itu. Nah, bagaimana kalau sore? Boleh nggak? Silakan aja kalau sudah mengambil nggak mau ngambil praktek kerja, ngambil yang 1 dari 6 ini silakan aja, boleh aja. Atau ikut program di dikti itu. Saya kalau dikti harus izin tempat kerja kan 6 bulan ya. 6 bulan soal kan nggak digaji, tapi di sini digaji deh. Masalah gaji itu sehari itu 75.000 tergantung perusahaannya ya. Itu. Nah, kemudian juga persyaratan dan kewajiban praktek kerja ya. Ini mungkin kalau untuk pagi ini wajib ikuti tata tertib magang, ini sudah nggak ada masalah ya. Wajib ikuti praktek kerja yang selesai, ini sudah bisa terapkan. Nah, yang penting itulah jangan sampai terjadi ya, saudara praktek kerjanya fiktif ya. Itu hati-hati juga. Jadi misalnya saudara nggak kerja sekarang, tapi lu pernah bekerja setahun lalu, pernah bekerja di tempat A ya. Nah, soal praktek kerja tempat A itu sudah jadi karyawan di situ. Itu nggak boleh ya, nggak boleh sebenarnya. Yang praktek kerja itu boleh kan kalau sudah bekerja tempat itu sekarang. Ya. Kalau nggak kerja lagi nggak bisa, karena sudah masa lalu gitu ya. Bikin yang baru lagi. Nah, atau kalau nggak sudah ikut kerja pagi boleh juga. Misalnya ada beberapa orang karyawan itu yang 2 atau 1, lupa sekemarin. Mereka ikut yang pagi karena dia yang udah nggak kerja lagi. Minta tolong Bu Dewi ikut pagi, kita masukkan yang pagi untuk 4 bulan. Gitu. Jadi dan ke depan tuh nanti banyak penawaran dari dikti ya. Malah dikti itu kalau sudah mau ikut program magang KKN ya, KKN itu ada uang saku 6 bulan, atau KKN itu ada keluar negeri juga katanya. Nanti tahun depan akan ada KKN di luar negeri. Ada juga nanti praktek kerjanya di luar negeri, ada juga nih praktek kerja. Jadi diseluruhkan di perusahaan luar negeri.
Tapi ke depan ya, saya nggak tahu sekarang. Karena dana cukup banyak itu ya, di Dikti itu untuk mengelola praktek kerja sama kita BKM. Apalagi tanah kemanusiaan juga bisa. Misalnya kalau ada bencana, kamu tempatkan 6 bulan di situ. Selama 6 bulan itu ada juga. Sekarang kayak belum ada nih ya. Kalau ada berarti Dikti nawarkan. Kita umum ke mahasiswa untuk bisa ikut, terserah ya. Dan tata tertib ini tentu saja tata tertib sesuai dengan praktek di mana kamu bekerja ya. Kalau sudah bekerja di perusahaan itu tentu saja sudah mengikuti semua ya. Jadi ya jadi kalau sekarang gimana harus dilakukan? Pertama harus minta siapa pembimbing lapangan sudah di tempat bekerja itu. Terus diberitahukan dan juga harus ada persetujuan dari tempat bekerja bahwa saya sudah disetujui untuk magang di situ ya. Jangan sampai nanti kita kirim surat, nggak ada balasan dari tempat bekerja, nggak jelas setuju enggak, tiba-tiba ujung sudah berikan laporan magang ya. Itu bisa ada resmi ya, persetujuan tempat magang dari tempat sudah bekerja, dikirim ke IPS, nanti diarsipkan oleh Bu Dewi ya. Itu menghindari kalau saya sudah bikin laporan magangnya ada di pustaka, tahu suatu saat nanti ada anak direktur yang sekolah di IPS, dia lihat ini di perusahaan saya nggak pernah diizinkan ini kok tiba-tiba ada laporan magang, itu cari penyakit, bisa perkara hukum itu. Karena nggak diizinkan tiba-tiba ada laporan magang nama perusahaan lagi sebut-sebut di sini ya. Nah, itu bahaya. Jadi kalau bisa ada surat izin juga balasan dari tempat sudah bekerja ya. Itu aspek legal itu harus dipenuhi ya, supaya menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, tentu saja untuk sanksi ya, biasanya ini kelas pagi biasanya. Kelas sore saya yakin tidak ada masalah ya, karena sudah bekerja tempat sudah sekarang itu. Jadi nggak mungkin sudah melanggar peraturan, dan sudah terbiasa, sudah tahu betul aturan perusahaan itu, sehingga ini biasa jarang terjadi. Kecuali ini ada kasus juga, misalnya magang di tempat bekerja selama 4 bulan. 1 bulan udah dipecat. Nah, gimana urusannya itu? Nah, kalau sebulan sudah dipecat, diberhentikan, kalau dia mau memperpanjang magang, status sudah bukan pegawai itu, tapi pegawai magang. Jadi jangan sampai terjadi kalau sudah kontrak habis sebulan, tinggal 3 bulan sudah nggak bekerja situ, bikin fiktif laporannya. Nah, itu nggak boleh. Harusnya apa? Harusnya sudah kalau belum dapat kerja, perpanjang aja bekerja situ, tapi status sebagai mahasiswa magang, bukan sebagai pegawai. Jadi misalnya 2 minggu, tahu saya habis masa kerja, terus keluar di perusahaan itu. Nah, sehingga kalau 2 minggu sudah beralih dari pegawai honorer jadi mahasiswa magang. Itu disampaikan ke perusahaan juga. Saya yakin kadang-kadang kita nggak tahu kan, udah bekerja 2 bulan di situ tahu dikeluarkan ya habis masa anunya. Nah, mohon segera jadi status surat itu kan kalau sudah ada izin dari mereka magang, berarti sudah bekerja itu kan, karena magang 4 bulan ada izinnya. Jadi kalau habis masa itu nggak mungkin sudah dikeluarkan. Tapi kalau nggak ada izin, sudah magang situ tahu sebulan sudah dikeluarkan, 3 bulan berarti sudah nggak boleh ke situ, karena mereka nggak tahu sudah bagaimana masa magang. Nah, itu kenapa perlu ada surat persetujuan dari perusahaan saudara sebagai mahasiswa magang, agar kalau sudah selama bekerja situ tahu di tengah jalan sudah di status honorernya diputus, sehingga berubah status sebagai mahasiswa magang. Nah, ini praktik kerja sudah mendaftar kepada Bu Dewi ya. Dan selama praktik kerja dan kita di luar PT lainnya, harus disupervisi oleh pembimbing lapangan. Jadi selama sudah 4 bulan itu sudah bekerja, nanti sudah bikin dalam buku harian apa saya sudah kerjakan itu supaya nggak lupa ya. Dan itu di supervisi oleh pembimbing lapangan. Nanti kalau seandainya bulan keempat sudah mulai nyusun laporan magang itu, bulan keempat ya. Dan di minggu ke-2 atau ke-3 bulan keempat itu akan laporan magang udah selesai. Jadi sambil bekerja saya bikin laporan. Nah, laporan itu banyak contoh di pustaka IBS, bisa saya pinjam ke Pak Arif ya. Jangan sampai terjadi sampai bulan keempat laporan belum bikin ya. Dan celaka lagi sudah tidak diperpanjang kontrak sebagai pegawai di situ. Tidak ada masalah dengan atasannya. Sehingga memiliki laporan dia nggak mau tantangan, bisa juga loh ya, mau tantangan. Jadi itu didulukan itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Ada kasus seperti itu. Kamu kembali aja ke situ, nggak bisa Pak, saya nggak enak sama pimpinan saya yang lama, sehingga nggak berani lagi minta tantangan dan sebagainya. Udah tergantung gitu. Itu ada kasus seperti itu. Jadi selama praktik kerja usahakan
sudah berkomunikasi dengan pembimbing lapangan ya, ngisi form-form yang ada di buku laporan magang itu, buku pandu magang, sudah laporan akhir, konsultasi dengan PL. Jadi begitu habis magang, sudah hari Minggu terakhir, sudah laporan itu sudah ditangani pembimbing lapangan, sudah selesai. Sudah net dengan pembimbing lapangan, sehingga begitu saudara selesai, besoknya minggu pertama setelah magang lagi, hubungi dosen bimbing. Sudah selesai. Nah, sehingga nanti akan mengecek konsultasi, ada yang kurang tambahkan selama seminggu 2 minggu. Nah, setelah itu sudah bisa minggu 3 sudah presentasi depan dosen bimbing. Ya, presentasi, nanti ada perbaikan. Minggu keempat sudah sampaikan laporannya ke Bu Dewi Pustaka, dan sudah dapat sertifikat magang dari kami. Dan juga jangan lupa di minggu keempat, di bulan keempat sudah minta surat keterangan bahasa surat magang itu keputusan. Nah, jangan dianggap enteng deh. Banyak kasus juga mahasiswa begitu selesai magang nggak minta itu surat keterangan magang itu ke bimbing lapangannya. Padahal itu diharuskan di dalam bikin lampiran laporan magang ya. Kalau nggak ada surat keterangan, berarti kan dianggap tidak valid itunya, secara legal berkurang ya, kurang. Nah itu butuh juga sudah untuk pengalaman tuh. Jadi sudah dapat 2 tanda bukti sudah magang. Pertama surat keterangan dari tempat magang, yang kedua sertifikat yang diberikan oleh ABS. Sudah di sertifikat itu nanti ada nilai sudah di lembar belakang itu ada nilai sudah itu nilai magangnya ya. Magang itu ada 3 nilai ya, itu attitude ya. Kemudian nilai skill ya, dan knowledge ya. Jadi kalau yang skill itu nanti terkait dengan bimbing lapangan yang menilai. Kemudian kalau attitude bimbing lapangan juga, knowledge kalau bisa bimbing ya. Nanti kita nilai seperti apa. Nah ini kalau pembagian di sini ya, kita pembagian ini bukan berarti harus ya. Kalau sudah misalnya bekerja di bank saat ini, Pak gimana kalau kita bekerja di bank nggak pernah di bagian kredit, bagi funding aja. Udah bagi funding aja 4 bulan itu nggak masalah. Ini kan suatu normatif ya. Tapi kita tidak mengatur apa. Kalau kita atur di tempat magang seperti ini, kemungkinan yang mau menerima usaha magang biasa mungkin 60% pada nggak mau, 40% mau. Ya, karena mereka itu tempat magang strict juga ya, nggak bisa kita atur ya. Yang penting itu sudah kalau kelas sore ya, itu karena dia banyak pegawai tetap dan pegawai kontrak ya. Dan biasanya kan nggak dipindah-pindah biasanya. Jadi dibolehkan sudah, kalau baca buku pandunya ada penjelasan di situ. Ada penjelasan bahwasanya apabila sudah nanti di praktek itu sudah tidak pindah, dipersilahkan. Tapi kalau mereka mau, saya tunjukkan panduan magangnya. Ini kan magang seperti perannya sebagai silabus ya. Silabus magang. Jadi tunjukkan dia kalau dia mau kita pindah, alhamdulillah. Kalau enggak apa juga ya, apa juga. Kita hindari jangan sampai terjadi mahasiswa nggak terima karena kita terus strict dengan aturan ya. Aturan. Karena tahu perusahaan itu bukan milik ABS ya. Jadi kita harus fleksibel juga ya. Karena ini menyebabkan selama ini magang tetap berjalan lancar karena apa? Karena kita nggak strict dengan aturan, harus dibagi ini sebulan, bagi ini sebulan ya. Nah, itu nggak bisa ya. Karena sebagian mereka kan sebenarnya mengadakan pertemuan dengan kami. Sehingga mereka mengatakan, aduh kok gitu sulit Pak, karena kita masing-masing bidang itu sudah ada macam-macam kebutuhan. Jadi sekarang mungkin butuh di bagian funding, jadi udah nggak ada. Atau malah kalau ke pusat di bagian SDM, di bagian kebijakan ya. Tapi selama 4 bulan dia beri pindah, mau nggak? Nah, kalau nggak kita tolak kan sayang juga. Karena magang itu sudah untuk mendapatkan experience dan skill dan knowledge di mana aja sih sama aja, ya sama aja bekerja. Karena apa? Karena kalau sudah berada level-level di klerek ya, sekarang kan level magang itu bukan level direksi ya. Sudah magang bukan jadi direksi loh. Magang bukan sebagai posisi sebagai kepala divisi, bukan ya. Magang sudah sebagai pekerja awal ya. Perkara baru masuk ya. Baru masuk itu dimanapun bekerja sama aja pekerjaannya, ya. Secara administrasi sama, substansi itu ya, paling sudah kenal, tapi sudah kan tidak dibawa untuk mengambil keputusan pekerjaan itu, tidak dibawa untuk menganalisis pekerjaan, untuk memberikan masukan kepada atasan, enggak juga, karena sudah disuruh bekerja, sudah menganalisis enggak,
Karena sudah bukan di dalam struktur ya, sudah di luar struktur perusahaan itu. Maka saya anggap dengan demikian dia terus memilih tempat magang ya, memilih tempat bagian, itu sama saja. Contoh ini sudah di marketing. Marketing kan nggak mungkin sudah disuruh menagih dengan berduitnya atau sudah negosiasi dengan mereka. Nggak mungkin. Paling kerja sudah membantu marketing ya. Karena sudah susah. Kenapa Pak itu mereka diberikan kebijakan seperti karena nggak kasih tahu karena rahasia perusahaan juga. Di produksi sama juga. Sudah yang produksi bukan menentukan produk mana produksi mana enggak. Itu bukan kerjaan saudara. Saya membantu aja. Jadi dimanapun saya bekerja di perusahaan magang ini, ya tetap sebagai membantu orang baru, suruh mencatat, suruh presentasi, suruh membuat tabel, rekapitulasi, dimana bos rapat. Nggak mungkin sudah diberikan kewenangan untuk mengelola subunit SDM, sudah berikan keputusan kan nggak mungkin. Kalau itu mesti ada bedanya. Maka dengan kondisi seperti itu, saya pikir ya udahlah di mana aja mahasiswa magang sama aja kan levelnya bukan level itu, bukan level lini 1 juga enggak, lini 2 juga begitu, lini 2 dan 3 ya. Jadi staf yang dimanapun bekerja bisa go on lah, mereka bekerja dimanapun ya, langsung bisa jalan ya. Ini tadi. Nah tugas dosen magang itu apa? Jadi nanti dia memberikan bantuan pembekalan juga pada saudara, tentu saja pembekalannya sifatnya coaching ya, coaching tidak menentukan hari tertentu, dan sekarang kan banyak juga karena online ya, jadi pembimbing lapangan itu nanti mungkin 3 kali mereka akan menemui secara online ya, mungkin awal-awal ini, kemudian di tengah jalan di akhir ya, di tengah mungkin akhir bulan kedua, kemudian di bulan keempat mereka ketemu dengan saudara, itu minimal ya. Tapi kalau pemagangnya mau tiap minggu silakan aja. Dan kalau bisa kamu atur nanti setiap dosen bimbing magang untuk ketemu saudara, tolong dikasih tahu pembimbing lapangannya supaya bisa ketemu dengan pembimbing saudara. Kasih tahu mereka, dan biasa pembimbing lapangannya muda-muda biasanya. Dan mungkin nggak jauh beda dengan saudara lah umurnya. Nanti ya saya lah dengan pembimbing lapangan kan nanya juga bagaimana kondisi saudara di situ, aman apa enggak. Nah kalau sudah bekerja situ ya biasanya pembimbing lapangan untuk selo aja, selo pasti udah bisa terima lah. Kemudian juga membimbing dan memonitor aktivitas praktek kerja, konsultasi. Kan selama sudah 4 bulan itu bisa konsultasi dengan pembimbing lapangan, pembimbing dosen pembimbing ya, misalnya bagaimana menulis pekerjaan, bagaimana analisis pekerjaan itu sampaikan di pembimbing, dosen pembimbing nanti bisa itu kan di lapangan ya, di laporannya. Jadi tidak mesti harus sudah menunggu selesai baru lapor ke pembimbing lapangan. Selama sudah bekerja 4 bulan itu dalam proses penyusunan laporan, itu permasalahan dari itu bisa aja konsultasi dengan pembimbing, dosen pembimbing ya. Ini menjaga dan memastikan kemajuan mahasiswa praktek kerja ya. Jadi harus komunikasi, harus sadar dengan dosen pembimbing. Bisa minimal seminggu sekali soal komunikasi lah dosen pembimbing. Paling tidak menyampaikan sudah sampai di mana. Dan melakukan tinjauan lapangan minimal 3 kali ya. Dan melaksanakan pertemuan untuk presentasi laporan akhir. Tinjauan lapangan itu maksudnya kalau sekarang kan online ya. Kecuali kalau seandainya COVID ini sudah mereda mungkin bisa ke lapangan. Tapi kalau serasa di sini bila ada kepastian sebenarnya online saja ya. Nah, pengumpulan laporan tugas akhir. Jadi sampaikan ke pembimbing lapangan, bila lapangan ngecek, setelah diperbaiki, terus tanyakan kapan bisa presentasi. Karena presentasi itulah dosen pembimbing itu akan memberikan nilai knowledge sudah, nilai pengetahuan. Karena pengumpulan laporan tugas akhir biasanya paling lama 1 bulan setelah selesainya magang harus disampaikan. Kenapa 1 bulan? Karena kita harus masukkan ke KRS kan, KRS. Jadi kalau saudara selesai Desember, Januari, akhir Januari masukkan nilainya ke KRS, sekarang Februari itu sudah masuk ke IPK sudah ke IPS-nya. Kalau soal terak di situ nanti bahayanya karena kita laporan pada DPT ke Dikti itu. Laporan pada Dikti kalau sudah terlambat berarti nggak masuk nilai magangnya. Sekarang kita masukkan lagi di semester depannya lagi. Nah, menghambat sudah itu ya. Dia melaksanakan pertemuan untuk presentasi laporan akhir. Pengumpulan laporan tugas akhir wajib menandatangani laporan mingguan dan laporan bimbingan praktek kerja mahasiswa. Berikan penilaian pengetahuan mahasiswa. Itu pada saat dia presentasi itu, kamu presentasi oleh pembimbing, terus itu melakukan penilaian pengetahuan. Ya. Nah, kemudian juga bimbing praktek, ini tugas pembimbing lapangan. Ini selama di lapangan, pembimbing lapangan itu nggak mesti harus itu S1, S2, S3. Pokoknya dia sebagai atasan sudah bisa aja pembimbing lapangan, nggak tergantung umur ya.
nggak tergantung pendidikan juga. Pokoknya dia praseksi jadi saudara, ada bimbing lapangan. Umurnya berapa? Umur 30, umur 40, 60, 70 terserah aja, nggak ada syarat umur ya. Udah bimbing lapangan, fasilitasi kerja lapangan, itu memantau kehadiran peserta. Nah, ini sering pemimpin lapangan itu suka konsultasi dengan Bu Dewi itu. Bu Dewi gimana nih? Anak-anak ini 3 hari nggak masuk, nggak ada berita, gimana? Ya kalau terserah pemimpin lapangan tidak mengakui memberikan nilai E ya pasang urus. Karena ada kejadian dulu ya. Dulu itu ada 2 orang mahasiswa yang jalan datang, akhirnya pemimpin lapangannya nelfon Bu Dewi, email Bu Dewi mengatakan kami nggak bisa menerima mahasiswa seperti ini. Kami akan menyuruh dia itu untuk out ya, untuk membatalkan magang atau kita kasih nilai E. Akhirnya batal gitu. Akhirnya nyambung lagi di tahun depan. Gitu. Atau anak saya lulus sekarang itu, kemudian lulus S1 lah ya. Itu anak bandel juga, dibagi sebagai marketing, dia suruh keluar, datang-datang, pulang gitu, ya. Pulang dan nggak balik, ya. Kalaupun balik nggak ada laporan, nah, itu bikin kesal tempat magang. Itu bikin malu nggak hanya saudara itu, kita juga malu yang mengirim saudara ke situ kan nggak enak sama bagian SDM di tempat bank itu. Menandatangani laporan rencana kegiatan praktek kerja dan laporan pelaksanaan ada di buku panduan, sudah suruh baca ya. Evaluasi sikap, menilai evaluasi sikap dan keterampilan peserta. Ini yang melakukannya. Memberikan supervisi selama kita praktek kerja, evaluasi sikap, memberikan tanda tangan persetujuan ini sama. Ya. Nah, ini penilaiannya ada 3 komponen. Jadi kalau kompetensi itu ditanya kompetensi itu apa komponennya? Ada 3 komponen kompetensi itu. Sikap atau attitude, kedua keterampilan atau skill, yang 3 pengetahuan knowledge. Di mana aja sudah menanyakan seluruh dunia ini kompetensi apa pasti 3 ini. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah dulu di timnya IAI itu ya berdiskusi mengenai kompetensi itu. Kita pakai standar internasional terkait dengan kualitas pendidikan di dunia ya. Di situ saya baca, ternyata kompetensi ada 3 aja, attitude, skill, dan knowledge, pengetahuannya. Itu dipakailah dinilai dari IPS. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tahu untuk skill dan attitude itu hanya bisa diambil dari lapangan ya. Ketika kerja, kalau knowledge dari dosen. Nah, sehingga kita bikin porsi terbesar 60% di praktik lapangan. Sikap 25% porsinya, keterampilan 35%, dan 40% dari dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing ya. Nah, sudah bayangkan kalau seandainya sudah bekerja tidak becus ya. Nah, sikap keterampilan itu jadi kecil ya. Kalau dia kasih sudah nilai 30 pasti lulus itu, 30 kali 60% kan 18. Kalau 18 kecuali 14 terus kalau dosen pembimbing ngasih 100 kan 40 lah. 40 tambah 18 itu 58. Kan nggak mungkin 100 ngasih ya. Dosen pembimbing nggak mungkin 100. Nah, itu rawan ya. Kalau 30 nilainya ya rawan ya. 20 rawan. Bisa mungkin lulus saudara. Itu pernah terjadi, itu 1-2 kasus pernah terjadi. Nah, nilai seperti ini ya. Ini cara nilai nanti. Ini harus tahu juga dari nilai di pembimbing lapangan dikumpul oleh dosen pembimbing. Dilihat nilai sikapnya berapa, nilai keterampilan berapa, dikali bobot kalau di keterampilan sikap itu bobot 25%, dikali nilai kali 25%. Keterampilan nilai kali bobot 35%. Ini tambah dengan nilai dari dosen pembimbingnya. Ini diperoleh dari saat sudah konsultasi laporan, kemudian juga hasil presentasi ya, itu dinilai oleh dosen pembimbing ya. Totalkan dapat nilai ini angkanya ya. Angka dan huruf ya. Ini laporan seperti apa bentuknya? Laporan itu formatnya seperti ini ya. Jadi peserta lapangan itu wajib bikin laporan ya. Kalau nggak ada laporan nggak ada nilai. Ya. Pernah juga mahasiswa sudah nilai keluar, laporannya nggak tahu kemana hilang ya. Nah, itu nggak bisa juga. Atau nggak ditandatangani oleh bimbing lapangan. Kenapa nggak ditandatangani? Pasti ada masalah di lapangan ya. Karena anak ini nakal ya, nggak tantangan. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati ya. Dan lampiran laporan praktik disampaikan dibimbing oleh dosen bimbing lapangan, bimbing dosen bimbing. Laporan presentasikan di dalam depan dosen bimbing seperti tadi itu. Ini formatnya. Ada halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar ya. Kalau bab 1 pendahuluan biasanya
latar belakang kenapa magang. Jadi buku panduan itu ada, tinggal sudah kembangkan ya. Tujuannya apa? Ya, jadi buku panduan tujuannya, tapi disesuaikan dengan praktek sudah di lapangan ya. Landasan teori lah, kalau sudah bekerja misalnya di bagian marketing, nah landasan teori ambil yang marketing, yang ambil yang tentang yang lain, misalnya tentang keuangan, akuntansi, jangan marketing aja. Kalau sudah bekerja di bagian teller ambil aja landasan teori di buku perbankan, jasa-jasa perbankan ya, ada situ, deposito apa, ada situ di buku itu. Ambil di situ, ya. Kemudian bagaimana syarat buka deposito, bagaimana itu bandingin di situ ya. Dan gambaran umum tempat praktek bab 3 itu. Nah itu di perusahaan itu ada buku-buku profil dari perusahaan itu ada, udah dipakai kalimat sendiri, jangan dicontek ya. Pakai kalimat sendiri, sudah baca, saya jelaskan sendiri ya, dalam bentuk kalimat sendiri. Banyak mahasiswa tuh disalin habis tuh buku itu, profilnya, tempat praktek itu. Jadi nggak enak juga dilihat ya. Kan ketahuan bahasanya bahasa laporan itu bahasa agak kaku. Tapi kalau bahasa saudara kan lebih enak bacanya. Nah pembahasan, nah ini penting pembahasan. Pembahasan itu gimana membikinnya? Jadi pertama saudara harus jelaskan saudara di bagian apa bekerja. Yang pertama jelaskan bagian apa bekerja. Yang kedua apa aja jenis pekerjaan saudara di situ. Saudara bisa mengidentifikasikan jenis pekerjaannya. Ya, jadi pekerjaan itu nanti setiap jenis pekerjaan sudah jelaskan. Apa yang sudah kerjakan selama 4 bulan untuk pekerjaan itu, detail ya, dari awal sampai akhir teknis, dan juga dokumen yang digunakan, dan laporan yang sudah hasilkan di situ. Setiap bahasa jenis pekerjaan dijelaskan. Dan setiap jenis pekerjaan itu saya analisis, apakah pekerjaan sudah ini sudah memenuhi kualifikasi ketentuan di perusahaan apa enggak, atau bermanfaat atau enggak perusahaan. Kira-kira ada pekerjaan itu sifatnya masih ada perlu ditambahkan, diperbaiki. Nah, jelaskan analisis pekerjaan di setiap jenis pekerjaan itu. Ya. Nanti dari situlah dapat saran, kesimpulan saran di bab 5. Ya. Nah, usahakan jangan sampai bab 4 itu cuma 2 halaman, bab 1 3 40 halaman. Bab 4-nya 3 halaman aja. Karena mereka nggak bisa mengembangkan. Masa bekerja selama 4 bulan, ya nggak bisa bikin laporan pembahasan itu paling tidak 25 halaman. Nah, kan konyol itu, masa nggak bisa sih? Ya, nggak bisa. 25 halaman nggak bisa 2 spasi, bisa lah. Sedangkan 1 3 halamannya udah 40 ya. Tapi bab 4 halaman 3 halaman. Nah, kan artinya kalau di bab 4 itu bahasa kamu bercerita sehingga orang membaca bab 4 itu betul-betul kebayang apa kamu kerjakan di perusahaan itu. Kebayang kamu sensitif nggak terhadap pekerjaan. Kebayang apakah kamu seorang pekerja yang kritis terhadap pekerjaan. Kebayang di situ bahwa kamu pekerja yang punya wawasan luas dan tahu mana kelemahan dan kebaikan di pekerjaan itu, tahu berikan saran. Nah, itu hebat itu. Ya. Hebat. Tapi kalau sudah bekerja hanya menyampaikan apa sudah kerjakan saja, tanpa analisis pekerjaan itu berarti level klerek itu. Wah ini levelnya untuk pakai klerek ini ya, nggak akan bisa maju seperti ini. Tunjukkanlah siapa saudara di situ di pembahasan, siapa saudara tunjuk di pembahasan itu kita harapkan. Sehingga pembimbing pun enak bacanya. Dari di kelas kamu nanti ketemu punya saudara di pustaka, bacanya enak sekali. Begitu baca, seperti dia berada di perusahaan itu. Seperti itu. Dan berusaha bukannya sekedar sebagai pegawai yang bekerja kayak robot, cuma juga bisa meneliti pekerjaannya, bisa memberikan jalan keluar, solusi masalah pekerjaan diketahui di situ. Sampai setiap jenis pekerjaan sudah kerjakan seperti itu ya. Mulai dari saya kerja sama siapa, timnya siapa, di awal seperti apa, laporan seperti apa aku bikin, dan kapan diadakan, ya seperti itu ya. Jelaskan di pembahasan itu. Ya. Nah itu dapat itu yang sampaikan untuk laporan itu ya. Laporan ini harus dibuat dengan baik ya. Ini dan ini evaluasi udah. Jadi ini mana? Jadi sebagian besar mahasiswa itu sulit dihubungi ya. Jadi kenapa mahasiswa terlambat bikin laporan magang? Pertama ya, karena keterlambatan yang jelas selama magang dia tidak bikin laporan, izin laporan. Dan di minggu keempat dia juga nggak menyelesaikan laporannya. Jadi bekerja itu begitu saja. Nah biasa kalau seperti itu setelah selesai magang ya diperkirakan pasti tidak konsen bikin laporan magang lagi. Laporan magang itu dibuat pada saat dia magang, dicicil ya. Dan ingat ya, ada beberapa dosen pasti tidak mau menerima laporan saudara kalau sudah di luar batas ketentuan. Misalnya 3 bulan setelah magang boleh nyampaikan laporan. Itu banyak dosen nggak mau terima itu. Kalau saya ngadu kami ya nggak bisa kita bela saudara. Ya, kalau bisa diulang magang lagi ya, diulang magang lagi. Itu hati-hati itu. Jadi saudara harus komit dengan target itu. Jadi kalau sebulan ya sebulan selesaikan laporan magang. Nanti dosen pasti komit juga.
Tapi begitu sudah lebih sebulan, ada dosen diterima, ada enggak? Ya, tergantung dosennya. Kalau dosen nggak diterima, sudah harus pulang gitu. Nggak bisa, bagian magang nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, karena penting ya, magang itu 12 KS loh, hati-hati loh. Ya. 2 kali lipat dari skripsi. Skripsi 6 KS cuma, magang 12 KS. Ini sayang juga kalau sudah nggak serius bikin laporannya. Ya, skripsi 6 KS, kalau saya bikin bisa lulus. Magang juga sama. Kalau magang nggak ada, nggak bisa wisuda sudah. Padahal bikin laporan magang itu jauh lebih gampang pada bikin skripsi. Kenapa aku bisa 12 KS? Kita magang itu nilai bukan laporan, nilainya adalah experience selama praktik kerja itu. Nilainya sudah bekerja itu, bukan laporan. Laporan itu mah pekerjaan. Tapi menentukan dalam nilai akhir. Ya, nilai akhir juga laporannya. Kalau skripsi kan nggak ada kerja. Bikin laporan, meneliti hasil pekerjaan orang, skripsi. Dia nggak bekerja, dia meliti, memahami, memberi kasus hasil pekerjaan orang lain. Dia sebagai penonton itu. Kalau skripsi penonton, kalau magang sudah sebagai pemainnya. Nah, itu beda. Pemain itu lebih berat pada penonton. Maka sekali lebih 12 kali dikasih. Kalau penonton mah duduk aja. Ya. Dia meliti kerjaan orang lain, dia nggak bekerja. Masa beli SKS lebih tinggi, tapi dia penting, ya, penting juga ya. Nah, itu kenapa pertanyaan dari mahasiswa, kenapa Pak magang lebih tinggi dari SKS? Sedangkan skripsi cuma 6 SKS, pada waktu sama 4 bulan. Nah, itu salah satu adalah magang itu adalah bobot bekerja di tempat magang itulah yang kita nilai lebih tinggi. Karena sudah sebagai pemain itu, bukan sebagai penonton. Ya, terus diingat terus ya. Kalau skripsi sebagai penonton, ya. Karena ada skripsi kan bisa meneliti tentang kondisi masyarakat, itu sudah penonton itu. Pelakunya masyarakat. Soalnya nanti bagaimana dampak ini di perusahaan, sekarang penonton. Ya. Yang bekerja kan perusahaan. Penonton bisa kritis ya terhadap masalah fenomena yang terjadi. Saya bikin laporan. Tapi kalau magang sudah pemain loh, berat loh. Saya tanya, mana lebih berat pemain bola atau penonton bola? Mana lebih berat tuh? Saya tanya. Ya berat pemain bola lah pada penonton bola. Ya. Maka SKS magang itu lebih besar daripada skripsi nggak mungkin full dia kerja selama 4 bulan. Skripsi itu seminggu orang nggak lihat skripsi itu, ya. Kalau magang nggak bisa, tiap hari kerja di perusahaan itu, ya. Maka lebih berat SKS. Persiapan ini kita sudah sampaikan karena masa sore persiapan kita nggak banyak ya. Kita serahkan kepada mahasiswa untuk mencari tempat magangnya. Bu Dewi membantu dalam segi administrasi ya. Kepada tempat sudah bekerja lapangan itu, sudah juga memberikan dosen bimbing ke mahasiswa sore itu. Jadi kita harapkan selama magang tolong nanti mahasiswa itu komunikasi dengan dosen bimbing lapangan minimal dari Kalifikon, dan juga kalau bisa dosen bimbing lapangan itu kenal dengan dosen bimbing itu kenal dosen bimbing lapangan dengan bimbing lapangan yang kenal itu sudah kenalkan lah ya. Dan selaporkan perkembangan magang kepada dosen bimbing magang ya. Frustrasi dalam pelaporan jangan sampai terhenti. Banyak mahasiswa itu begitu saya magang nggak pernah datang ke dosen bimbingnya. Itu bahaya. Itu banyak sekali itu ya. Sehingga begitu datang langsung laporannya selesai. Ya mana mau dosen bimbingnya tantangan itu ya. Nggak mau tantangan. Tiba-tiba datang selesai aja ya. Dan dibaca bab 4-nya nggak kebayang dia bekerja itu apa enggak. Bab 4-nya ngasal aja. Ngasal bikinnya. Dia seperti normatif. Dia salin buku manual di perusahaan itu, misal kalau bekerja di bidang A, apa bekerja disalin kalimat itu. Yang kamu kerjakan nggak jelas itu, apa kamu bekerja apa nggak di situ. Nah, itu bikin garing tuh, dosen bimbing nggak mau baca seperti itu. Itu kalimat kamu sendiri ya. Jadi jangan terpengaruh kalau sudah bikin bab 4 itu sudah lihat manual dia dari perusahaan, pasti dosennya nggak malas baca itu. Yang kamu kerjakan aja, yang kamu kerjakan di perusahaan itu. Ya, jangan melaporkan yang tidak kamu kerjakan. Tapi kalau kamu pakai buku manual kan melaporkan tidak kamu kerjakan buku manual. Jangan dipakai lah untuk itu ya, kerjakannya. Ya itu dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan saudara mampu bikin laporan di akhir minggu di akhir bulan keempat ya. Meskipun sudah bekerja di tempat saudara, kau sudah tak paham itu cepat bikin laporan dibandingkan kelas pagi ya. Kelas pagi kan itu paham sehingga agak lama sering bikin laporannya. Itu dapat sampaikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta atas pembekalannya. Semoga rekan mahasiswa sudah cukup jelas. Tapi kalau tidak kurang jelas, nanti ada sesi tanya jawab.
Ya, acara akan kita lanjutkan dengan penjelasan tentang SK magang dosen oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi kami persilahkan. Terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Suparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Ibu Prodi. Suaranya kecil Bu Dewi. Oh iya, ya Bu. Iya. Sudah Ya, dengar? sudah Ya, lumayan, sudah lumayan. Ya. Apakah Ya, sudah terlihat Bu. Oh, sudah Terlihat. ya. Ya. Baik. Ini kami sedikit saja menyampaikan informasi mengenai SK dosen pembimbing magang. Yang pertama adalah SK itu adalah nomor 28 tanggal 6 September tentang pengangkatan dosen pembimbing magang reguler sore semester ganjil. Lama magang adalah 4 bulan, mulai magang 20 September sampai 19 Januari 2022. Peserta magangnya adalah 20 orang, akuntansi 7 orang, dan manajemen 13 orang. Tempat magangnya adalah di tempat bekerja. Adapun pembagian dosen pembimbing magang, ini kami sesuaikan dengan jurusannya. Jadi untuk jurusan akuntansi, terdiri dari Priska, Nikomang, Sugeng Pranoto, Wanda, yang magang di tempat bekerja di SMP Asisi, PT Retail Bersama Nasional, KAP Anwar, dan PT Indo Seungli Makmur, ini di bawah dosen pembimbing Bapak Bani Sahat. Untuk Hana Kumaira, Nurul, dan Ambar, ini bekerja di PT Jasara Harja, KAP Anwar, dan PT JJ Multi Utama di bawah Ibu Nova. Untuk jurusan manajemen, ini ada 5 orang yang di bawah Bapak Ahmad Nuraya, yaitu Dian Indriani di PT Batara Finance International, Ani Nugrahani, Sinarmas, MSIG Live, Devina di PT BCA Kantor Cabang Cirende, Ikro Maudiah itu di BCA Prioritas KCP City Center, Hadi Asarif di PT Bank UOB Indonesia. Ini berlima di bawah bimbingan Bapak Ahmad Nuraya. Untuk jurusan manajemen di bawah Ibu Rina itu adalah Zihan Fadilah itu di PT Mukti Abadi Sadaya, Lintang Dwi di Bank Sentral Asia, Fabiola Emanuela Bank BNI, dan Taskia Ramadania PT Pasifik Indonesia Berjaya. Itu di bawah Ibu Isbandini Veterina. Untuk di bawah Bapak Subison itu adalah Devita, ini adalah IBS bagian akademik, Nur Fadilah, PT Tiki Jalur Nugraha, Rizky Elfarizi, PT Ametis Institute, Raffi di Bank Ina Perdana. Demikian yang kami sampaikan Bapak Ibu, ini untuk dan teman-teman mahasiswa, ini adalah dosen pembimbing. Untuk selanjutnya sudah bisa pada saat magang sudah mulai bisa konsultasi dengan dosen pembimbing tersebut. Nanti akan kami sampaikan nomor HP dosen pembimbing tersebut. Demikian, terima kasih. Kembali ke Bu Vina. Oke, terima kasih banyak Ibu Dewi atas penentuan ya dosen pembimbing bagi mahasiswa. Jadi di sini dosen pembimbingnya juga sudah hadir. Ya, ada Pak Ahmad Setiawan ya, ada Bu Nova, ada Pak Bani, ya, Pak Zul sepertinya belum datang ya. Oke, sudah cukup jelas pembimbingnya. Jadi mulai saat ini sudah bisa berkomunikasi ya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan kalau masih bingung ya. Tapi ya sekarang kita
buka sesi tanya jawab ya kalau masih ada atau bukan masih kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan Pak Sparta tadi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita mulai magang. Malam Ibu. Ya, selamat malam Bu Ani, silakan. Ibu Lediana, aku mau tanya, kontak personnya masing-masing dosen pembimbing nanti minta ke siapa ya, Bu? Saya Ani. Oh baik, kalau Ibu Dewi Nanti nanti saya share di WA grup. ya. Ada lagi yang lain? Bu, untuk yang program magang ini, Bu, ini kan kurang lebih selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu kita hanya fokus ke magang aja atau sorenya atau malamnya kita masih ada kuliah seperti biasa, Bu? Silakan Pak Sparta. Sebentar, tunggu Pak Sparta. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Pak. Mengenai magang ya, itu sudah kan kuliahnya malam. Magang itu kan siang ya. Siang. Itu saja nggak ada masalah, ya. Nggak masalah. Sepanjang SKS saudara selama magang itu 21 SKS ya, SKS. Maksimal 21 SKS. Jadi nggak ada, kecuali sudah kerjanya malam. Kerja malam, jadi kuliah nggak bisa kan. Sama kayak anak kelas pagi, magang pagi, kuliah pagi juga nggak bisa. Kelas pagi pun kalau dia magang pagi, dia kalau mau nambah SKS itu kuliah malam bisa. Ya, kalau kebalikan dengan yang kelas sore, ya. Itu Mbak siapa tadi nanya? Mbak Ani, Pak. Ani, Pak. Oh, Mbak Ani, Ani. Pak. Itu Mbak Ani Ani. ya. Itu Mbak Ani. Ya. Silakan. Itu Bu Dewi, terima kasih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ada- Pak Sparta. Dan sama Mbak Ani. Ada yang lain? Oh, jadi intinya nanti kita pagi magang seperti biasa, malamnya kalau memang ada jadwal kuliah, kita kuliah gitu ya, Mbak Bu ya? kuliah aja, iya. Nggak apa-apa. Semester sebelumnya ya? Ya. Oh, Kuliah ya sampai baik, pagi juga nggak apa-apa, Mbak. Pak. Pindah dong, Pak. Iya. Yang mau ngajar siapa? Oke, silakan lain. Atau mungkin Ibu Wiwi sudah hadir mau memberikan sambutannya atau pengarahannya Bu untuk anak-anak. Ya, sudah disampaikan oleh Pak Sparta semua ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu Lediana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Dewi Prihandianti, Ketua Kabak Magang dan MBKM di Indonesia Banking School, dan stafnya Ibu Lediana, serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada pertemuan ini, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Ya, pasti adik-adik mahasiswa ini sudah Bu Dewi semeringah gitu ya, karena sudah mau magang, berarti sudah mau dekat dengan kelulusannya. Jadi ini semangat semua seperti Ani gitu ya, mau menjalankan magang. Dan alhamdulillah magangnya di semester di kelas sore itu di tempat bekerjanya ya Bu Dewi ya. Jadi tidak begitu mengalami kesulitan ya, penyesuaian tempat dan waktu. Dan tadi adik-adik mahasiswa ya harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Sparta ya. Jadi Pak Sparta itu menyampaikan hal-hal yang memang real ya, itu terjadi gitu ya. Jadi diperhatikan, nanti ada buku pedomannya juga dibaca. Memang membuat laporan magang ini mohon maaf ya, kelas sore ini kadang kalau tidak diarahi gitu ya dengan dosen pembimbingnya gitu ya, membuatnya itu asal-asalan ya, tidak seperti kelas pagi. Padahal adik-adik mahasiswa itu punya pengalaman bekerja gitu ya, menghadapi manajer, membuat laporan ya di tempat kerja, tapi kok pas buat magangnya seperti main-main gitu. Nah, itu tadi disampaikan oleh Pak Sparta benar ya, itu terjadi pada bimbingan saya juga gitu ya. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa perhatikan ya. Jadi laporan magang ini adalah laporan ilmiah. Ya, seperti juga membuat skripsi gitu ya, ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya ya. Kalau tidak jelas ditanyakan atau didiskusikan kepada dosen pembimbing ya, kan ada 2 nanti dosen pembimbing lapangan ya di tempat adik-adik bekerja, dan juga dosen pembimbing materi ya dari kampus. Tadi ada Bu Nova, ada Pak Bani, ada Pak
Mehmet gitu ya, Pak Ahmad yang mendampingi gitu ya. Nah, Pak Julfison. Nah, itu diskusi jangan segan-segan ya. Dan juga nanti kita ada waktu ya pembimbing materi dengan pembimbing lapangan ya Bu Dewi ya, akan terjadi pembicaraan diskusi bagaimana perkembangan adik-adik mahasiswa selama menjalankan program magang yang ditugaskan dari kampus ya. Karena bobot nilainya sangat besar nih, 12 SKS ya, sangat mempengaruhi daripada IPK yang akan Anda terima gitu ya. Jadi ini harus dijalankan dengan serius ya, walaupun di tempat kerjanya gitu ya, memperhatikan semua prosedur yang sudah disampaikan oleh Pak Sparta, dan juga nanti bisa berdiskusi dengan Ibu Dewi, dengan Ibu Lediana ya, sebagai bagian yang menangani magang ya. Jadi itu pesan Ibu, benar-benar memang serius ya. Jangan ini dianggapnya main-main magang ini ya. Karena kalau magangnya juga nanti tidak dijalankan dengan benar, maka juga bisa disampaikan tidak lulus, nilai magangnya tidak dikeluarkan, harus diulang kembali ya. Jadi itu pesan Pak Sparta, Bu Dewi, Bu Lediana ya, harus benar-benar diperhatikan. Itu saja Bu Lediana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wiwi atas sambutannya. Acara kita lanjutkan lagi. Kalau masih ada yang ditanyakan, boleh silakan. Sudah, tidak ada lagi. Sudah Ibu, mau kenalan sama dosen pembimbingnya boleh Bu? Oke, boleh. Boleh. Siapa Berarti dosen pembimbingnya, kenalan Ani? dulu. Ya, ada di sini semua. Kita mulai dari Ibu Nova tadi yang pertama masuk ya. Ibu Nova, silakan Bu. Kenalan Bu. Memperkenalkan diri. Iya, ya Allah. Ibu cantik nih. Ya, Ibu salam Nova. kenal sambil ngepel ya Bu ya, malam-malam. Malam ngepel. Saya ditugaskan 3 tadi ya. Ya. 1 di KAP, kemudian di perusahaan. Sebentar, saya sempat screenshot tadi. Jasa Raharja. Hana Humaira, Nurul Fitri, sama Ambar Ambar. Winda. Ya. Winda, salam kenal secara khusus untuk ketiga mahasiswa tadi, dan salam kenal secara umum untuk semuanya ya yang ambil magang semester ini. Kalau dari saya paling ini ya, kalau sudah mulai jangan lupa koordinasi seperti biasa, kita memanfaatkan WhatsApp group. Sama ini, karena ini kelas reguler sore dan di tempat kerja Anda sebenarnya nggak ada ruginya kalau sudah mulai nyicil laporan magang itu ya. Beda dengan yang mungkin reguler pagi, dia baru ya mungkin tahap awal magang udah baru ini ditugasinnya kemana. Kalau Anda kan sebenarnya sudah berjalan ya, sudah mulailah. Bisa dimanfaatkan magang ini juga kalau misalkan ada yang mau nyicil topik untuk skripsi. Paling itu masukan dari saya ya bagi yang magang semester ini. Jadi nggak harus dikebut di akhir-akhir gitu, sudah mulai bisa dicicil mau topiknya apa gitu. Jadi bisa agak slow lah cicil laporan magangnya. Betul. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih Ibu Vina tadi ya yang ngoper ya. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Dewi. Terima kasih Bu Nova. Selanjutnya Pak Mehmet dulu deh, Pak Mehmet. Saya udah kangen dengar suara Pak Mehmet nih. Iya. Mahasiswa juga. Ya, kepada Bapak Ahmad Setiawan Nuraya, silakan Pak memperkenalkan diri. Soalnya mahasiswanya 5 ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum semuanya. Saya ini kayak dihukum sama Bu Vina sama Bu Dewi. Iya Pak. 5 itu kayak hukuman. Oh, terlalu banyak. Itu aja. Oh, 1. Favorit ya, Pak, favorit. Jadi kalau mahasiswa boleh milih, saya senang banget karena pasti nggak ada yang milih. Oke, teman-teman semuanya mahasiswa magang. Saya Ahmad Setiawan Nuraya. Nomor kontaknya, nomor rekening semua ada di kampus.
Kemudian saya nggak punya IG, nggak punya FB, nggak punya sosial media kecuali WhatsApp. WhatsApp. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya kapan saja, jam berapapun, melalui media apapun. Burung merpati boleh, telepati boleh, WA boleh, dan lain-lain. Terima kasih, Bu Vina. Terima Makasih Pak Mehmet. Pak Bani nih sekarang, Pak Bani ya Bu, Pak Bani. Pak Bani masih ngumpet. Mbak Bu Rina Rina? ada. Pak Zul dulu deh, Pak Zul dulu ya Bu. Ya, Pak Zul. Pak Zul, silakan Pak Zul. Terima kasih Bu Lady. Maaf nih lagi di luar. Ya, pada dasarnya kan ini pelaksanaannya udah berulang-ulang ya. Jadi barangkali sebenarnya bagi teman-teman yang ikut magang, saya setuju dengan Bu Nova tadi dari awal sebenarnya udah tinggal disiapin aja laporannya. Jadi nanti jangan nanti buru-buru pas di akhir-akhir baru buru-buru. Saya sering sekali kebagian ke yang buru-buru itu, yang yang udah mentok di pembimbing-pembimbing lain nanti limbahnya ke saya. Gitu. Iya. Di setting dari awalnya saya itu paling di setting dari awalnya itu 3 orang. Nah, nanti bisa jadi banyak. Tapi catatan saya sih sebenarnya dari tahun ke tahun sih sudah semakin baik ya, baik pelaksanaannya ataupun penjadwalannya. Kemudian juga dari kesiapan mahasiswa, saya pikir udah baik sih. Kalau menurut saya sih ini tetap ditingkatkan koordinasinya dengan lembaga-lembaga tempat magang gitu. Jangan sampai nanti ketika mahasiswa kan ada yang dari mahasiswa yang mengusulkan tempat mana mereka magang. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya kampus bisa memfollow up dengan lebih cepat kan sebenarnya ini juga urusannya jadi lebih gampang. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ini aja Bu Lady. Kalau saya sih ngikut aja gitu. Banyak yang udah yang udah senior dalam hal magang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Ya, sama-sama Bu Lady. Ya, Pak Bani ada nggak ya Pak Bani dan Ibu Rina yang belum tampil ini? Pak Bani. Bu Meta. Bu Meta nggak bimbing ya? Bu Meta nggak ada deh. Bu Meta wakilin Pak Erik. Wah, kenapa? ada yang jealous ini. Tapi Bu Nova sangat kompeten Bu. Deal nih. Oke. Pak Ahmad S. Nuraya. Ya. Oh, Mbak Ani mau kenalan sama Pak Mehmet. Tuh. Pak Ahmad Setiawan Nuraya. Oh, Bapak Ahmad Setiawan Nuraya. Kalau dipanggil Pak Mehmet. Pak Mehmet. Oh iya. Hai Bapak. Saya anaknya Bapak nanti. Ya. Nanti saya kasih nomor HP Pak Mehmet ya, Mbak Ani. Bu. Ada lagi yang lain? Oke. Boleh dilelang nggak ini? Giliran apa Pak? Dewi? Ya Pak. Bagaimana Pak? Mahasiswanya boleh dilelang nggak? Pak Bani emang Bu Nova bujuk-bujuk katanya mau ngambil 3 dari list nama saya. Oh, gitu. Pak, udah senang mereka sama Bapak, Pak. Iya. Saya malah pengen ini Pak, bimbingan sama Bapak Pak. Jadi Bapak saya ini dong propose jadi pembimbing dari pembimbing magang Pak. Nah itu. Nah itu. Kayak pramuka ya, ada pembina, penegak, penggagas gitu ya. Ya. Istilahnya di atas langit ada langit lagi gitu loh Pak. Sami-sami Bapak. Ada yang lain mau ditanyakan ke Pak Mehmet? Selain Ani, Dian, Devina, Ikro, Hadi. Halo. Oh. Belum, Bu. Belum ada ya. Nanti saya kasih nomor HP-nya Pak Mehmet.
Makasih, Bu. Iya. Ini kan mulai magangnya tanggal 20 Pak Mehmet. Jadi Iya, Bu. mulai Senin itu sudah mulai magang. Jadi kalau mau kontak Pak Mehmet, monggo silakan. Bu Dewi, ada satu hal nih, mohon maaf saya baru sampaikan sekarang. Beberapa mahasiswa di kita ini, di kampus kita, baik yang pagi maupun yang sore, kadang-kadang, terutama yang pagi ya, kalau yang sore kan saya baru sekarang ya. Enggak, di minggu yang semester lalu juga ada ya. Semester lalu ada. Intinya gini, bahwa ya mereka itu sebagian besar ya, setahu saya itu menghubungi setelah berjalan, bahkan pada waktu sibuk tiba-tiba harus komunikasi secara vikon misalnya dengan pembimbing lapangan bersama dosen dari kampus. Iya. Nah, kadang-kadang ada juga yang laporannya tiba-tiba ngetuk-ketuk pintu atau WA mau presentasi. Nah, kalau boleh mengingatkan teman-teman mahasiswa nih, sebaiknya sih menghubungi sebelum berangkat sehingga kita bisa koordinasi, bisa siapa tahu pola laporan itu bisa di-guide dari awal, siapa tahu ada hal-hal menarik yang lain karena kan teman-teman magang ini rata-rata magang di tempatnya bekerja sendiri. Betul. Nah, punya keunggulan jauh lebih banyak dibanding mahasiswa kelas pagi yang dia istilahnya baru meraba-raba pengenalan dan seterusnya dengan kantor yang dia datengin. Nah, jadi harusnya desain laporan ini sudah bisa lebih awal dan seperti Pak Sparta bilang tadi ya, biar enggak dan tanda kutip nih ya, maaf ya, biar enggak menjemukan gitu. Nah, mahasiswa kalau yang kelas sore ini kan nggak ada kemungkinan tour of duty ya, pindah-pindah marketing, finance, kemudian ke bagian audit, internal audit, nanti SDM kan kecil kemungkinan kan, sehingga bisa konsisten informasinya. Kalau yang kelas pagi itu mah agak sulit, karena kalau kelas pagi itu kadang-kadang dia seminggu di marketing, sebulan di keuangan, kemudian di SDM. Nah, pada waktu mau bikin fokus laporan kan nggak bisa, seharusnya ya nggak bisa sepowerful teman-teman kelas sore. Harusnya teman-teman kelas sore itu laporannya keren banget, harusnya ya, karena sudah pernah di situ, konsisten di situ terus, lebih advance, pengalaman batinnya sebagai pekerja lebih kuat ya. Jadi harusnya nih keren banget, harusnya nih bayangan saya. Maka saya tuh pengennya cuma bimbing 1 aja atau 2 biar saya nggak kesulitan, karena ini kan ngadepin orang keren tuh ngeri juga loh Bu. Mahasiswa keren-keren ini kan saya serem juga. Makasih Bu Dewi. Iya Pak, matur nuwun. Ada lagi? Ada yang lain? Mahasiswa lain? Bu Vina mungkin sudah cukup ya? Oke. Sepertinya sudah cukup jelas semua ya, mahasiswa yang akan magang mulai tanggal 20 ini. Ini ada pesan dari Pak Untung ini. Jangan lupa isi FRS katanya. Ya, karena kalau nggak ngisi nanti nggak bisa keluar nilainya. Ya. Oke. Tidak ada. Bu Lady, saya mau nanya Bu, bentar. Oke, silakan. Tadi kan Bu Dewi minta alamat email sama alamat kantor ya? Itu tuh bakal di email sama nanti dikirim surat pemberitahuan gitu ya Bu? Betul Mbak. Kira-kira dikirimnya kapan ya Bu? Besok pagi ya. Oh, besok pagi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya Raffi Bu mau nanya. Tes. Halo, ya. Ya, silakan. Bu, saya Raffi Bu mau nanya. Tadi kan Ibu minta alamat emailnya itu saya kirimnya 2 Bu, 2 email karena saya udah tanya ke HC, dia minta dikirimnya 2, itu nggak apa-apa Bu? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama.
Ada yang Ibu, lain? Ibu, Ada yang lain? ini boleh minta tolong untuk mahasiswanya di CC ya, Bu. Jadi kita bisa reminder lagi sama Baik. yang internalnya kita gitu, Bu. Baik. Ada lagi? Sepertinya Ibu. Sepertinya sudah selesai ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, berarti pertemuan malam kita ini sudah selesai. Mudah-mudahan menghasilkan hasil yang baik ya dalam pelaksanaan magang nanti. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai magang pada tanggal 20 dan semoga lancar sampai selesai. Sampai selesai laporan dan presentasi dan keluar nilainya dengan nilai A. Ya, harus targetnya A. Jangan amin. Nggak boleh Bu Nova, nggak boleh amin. A. Oke. Berarti dengan mengucapkan alhamdulillah, saya akan akhiri pertemuan malam ini. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita dalam melaksanakan magang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Sama-sama, Bu. Bu Ibu. Terima kasih Bu Nova, Pak Sparta, Bu Nova, Bu Bu Dewi, Wiwi, Diana, Pak Memet, terima kasih. Bu Nova, Pak Memet. Pak Mas Adi, Sparta, Ibu selamat Memet. ulang tahun ya. Sehat, Pak Met. Pak. Oh iya. Oh iya, Pak Sparta ulang Ulang tahun tahun. dari Oh iya, Terima kasih banyak Pak tahun. Memet. Ya, sehat. Ya, happy milad Panjang Pak Sparta. umur ya. Semoga sehat, Terima panjang kasih banyak Pak umur. Memet. Ya, Salam. bahagia. Sehat selalu Pak Selamat Sparta. ulang tahun Pak Sparta. Ya, sama. Iya, iya. Selamat ulang tahun Pak Sparta. Selamat ulang Iya. tahun Bapak. Hari ini pas ulang tahun ya hari ini. Iya, Happy birthday Pak. Iya. Ya, Pak. Saya itu Mana ingat-ingat bolunya nomornya Pak itu unik soalnya. Gitu dong ya. 1609. Happy birthday, Pak. Baru Selamat tahu ya, ya, Pak. Pak. Makasih. Iya, Pak. Pamit ya. Mari. Ya, Ya, pamit. pamit Terima ya, kasih Bu Pak Dewi, Memet. Bu Diana, Pak Sparta. Terima kasih, Pak Memet. Assalamualaikum, Pak Dede mahasiswa. Assalamualaikum. Nova. Sukses ya, adik-adik mahasiswa. Ya, sukses selalu. Makasih, Bu. Nggak ada foto Terima bersama ya? kasih. Nggak ada foto bersama Oh ya? iya, Foto Oh, bersama. Pur, Mbak Pur. Aduh, gimana nih? Aduh, udah keburu live. Oh, Lupa. Pur udah lelah. Oke, bisa Bu mau foto? Ayo, Ya, silakan. foto. Yang Boleh, ada boleh. aja deh, siapa yang ada. Oke. Tunggu Lupa. 3 ya. Ya. 1, 2, Tunggu, belum buka semua. oke. Ada lagi yang belum buka? Ya. Sebentar. Oke. Mau ikut kameranya error, Bu. Gak apa-apa, Raffi. Ganti HP, ini HP saya baru ganti dong. HP. Sudah? Buka? Sudah ya? 1, 2, 3. Kalau lagi mau masuk tuh, baru masuk ada. Ulang lagi. Oke, sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Makasih ya, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Kalau ada masalah, WA grup ya. Iya, Bu. Makasih banyak. Kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama, Bapak. Terima kasih Bu, Bapak. Ya. Ya, Mas Untung. Izin live, Adi, Terima kasih, Mbak Pak. Adi, ya. Ibu izin live, Bu. Pak, Ya, Bu. silakan. Izin live Bapak, Ibu. Ya, Sebagai- silakan. Terima Ya. kasih. Oke. Pamit ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.